Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kifari, NPM 2331646. Saya dari Teknik Komputer. Jadi saya di sini ingin mengumpulkan tugas rekayasa sistem, yaitu yang bermateri desain arsitektur dasar. Desain arsitektur dasar merupakan salah satu aspek penting dalam mata kuliah rekayasa sistem karena membahas mengenai bagaimana sebuah sistem dirancang dari awal agar memiliki struktur yang jelas, terarah, dan dapat berfungsi sesuai kebutuhan. Definisi: desain arsitektur dasar dapat didefinisikan sebagai tahap awal dalam merancang sebuah sistem di mana struktur utama, komponen-komponen penyusun, serta hubungan antar komponen digambarkan dengan jelas. Desain ini bertindak sebagai blueprint atau cetak biru yang akan menjadi pedoman dalam pengembangan sistem lebih lanjut. Dalam konteks rekayasa sistem, arsitektur dasar berperan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan yang telah dianalisis dapat diwujudkan dalam bentuk rancangan yang terstruktur. Next. Nah, sini mengapa pentingnya desain arsitektur dasar? Begitu penting karena desain ini memberikan gambaran umum mengenai bagaimana sistem akan beroperasi, komponen apa saja yang terlibat, serta bagaimana komponen tersebut saling berinteraksi. Dengan arsitektur, komunikasi antar anggota tim pengembang menjadi lebih mudah karena semua pihak memiliki kerangka acuan yang sama. Teks rekayasa sistem arsitektur dasar berperan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan yang telah dianalisis dapat diwujudkan dalam bentuk rancangan yang terstruktur. Next, tujuan utama. Jadi tujuan utama dari desain arsitektur dasar adalah menciptakan kerangka yang jelas bagi sistem yang akan dibangun. Arsitektur memastikan bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan fungsional seperti fitur dan layanan utama, serta kebutuhan non-fungsional seperti performa, keamanan, keandalan, dan efisiensi. Fokus utama. Nah, jadi fokus utama dalam mendesain arsitektur dasar ada beberapa fokus utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah struktur sistem, yaitu bagaimana sistem dipecah ke dalam modul-modul atau komponen yang lebih kecil. Kedua, ada komunikasi antar modul, bagaimana modul yang berbeda dapat saling bertukar data atau informasi. Nah, yang ketiga, alur data, yaitu bagaimana data mengalir, diproses, dan disimpan dalam sistem. Dan yang keempat adalah pemisah tanggung jawab, artinya setiap modul memiliki fungsi spesifikasi sehingga tidak saling tumpang tindih. Nah, sini ada elemen utama yaitu komponen sistem, bagaimana utama yang memiliki fungsi tertentu. Ada interface atau antarmuka memiliki komunikasi antar komponen. Ada alur data dan informasi, bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses. Struktur organisasi sistem, hubungan hierarki dan keterkaitan modul. Dan yang terakhir di sini ada lingkungan sistem, faktor eksternal yang mempengaruhi sistem. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya. Jadi prinsipnya itu ada modularitas, itu sistem dibagi ke dalam modul-modul kecil agar modul dikelola. Keterhubungan dan kohesi, modul harus memiliki satu fungsi utama dan dapat bekerja sama dengan modul lain. Lalu ada skalabilitas, sistem harus dapat dikembangkan di masa depan. Keamanan, arsitektur memperhatikan aspek keamanan sejak awal. Dan yang terakhir ada efisiensi, pemanfaatan sumber daya dilakukan secara optimal. Dan di sini ada proses. Jadi proses desain arsitektur dasar biasanya dimulai dengan analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi apa yang diharapkan dari sistem. Setelah itu dilakukan pemodelan arsitektur di mana rancangan awal dibuat dalam bentuk diagram atau model konseptual. Tahap berikutnya adalah evaluasi dan validasi untuk memastikan bahwa rancangan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Contoh penerapannya
Sebagai contoh penerapan dalam sistem informasi akademik, kita dapat melihat bahwa arsitektur membagi sistem ke dalam modul login, modul data mahasiswa, modul nilai, dan modul laporan. Pada sistem monitoring berbasis IoT, arsitektur memisahkan bagian sensor, modul komunikasi, server, penyimpanan data, serta dashboard pengguna. Pada aplikasi e-commerce, arsitektur mengatur adanya modul produk, modul keranjang belanja, sistem pembayaran, hingga layanan pelanggan. Jadi kesimpulannya itu sebagai kesimpulan, desain arsitektur dasar merupakan fondasi penting dalam rekayasa sistem karena menentukan bagaimana sistem akan dibangun dan dikembangkan. Arsitektur yang baik memberikan arah yang jelas, meningkatkan efisiensi kerja tim, serta memastikan sistem lebih handal dan mudah dipelihara. Lebih jauh lagi, desain arsitektur tidak hanya berhubung dengan aspek teknis, tetapi juga melibatkan komunikasi, perencanaan, dan strategi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Jika ada salah atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.